Bayangkan, kita adalah seorang pekerja keras berusia 25 tahun. Kita sudah menghemat uang kopi, tidak langganan Netflix, dan jarang makan di luar demi menabung uang muka atau DP rumah. Tapi, setiap kali tabungan kita bertambah 10 juta, harga rumah yang kita incar naik 50 juta. Kita bekerja 8 jam sehari, tapi inflasi properti bekerja 24 jam untuk menjauhkan kita dari pintu rumah sendiri. Pernahkah kita merasa bahwa impian memiliki rumah bukan lagi soal kerja keras, melainkan soal keberuntungan lahir dari keluarga kaya? Apakah rumah sekarang sudah berubah fungsi dari kebutuhan primer menjadi komoditas spekulasi para taipan dan investor raksasa? Apakah kita sedang menuju sebuah masa depan di mana satu generasi penuh akan dipaksa menjadi kontraktor seumur hidup yang hanya menyewa napas di atas tanah orang lain? Intro. Di Indonesia, ada sebuah tabir asap yang menyebutkan bahwa investasi properti tidak pernah rugi. Narasi ini terus dipompa oleh para pengembang dan bank melalui pameran properti mewah dengan bunga cicilan yang terlihat manis di awal. Namun, ada permainan di balik layar yang jauh lebih gelap. Ketimpangan antara kenaikan gaji dengan naiknya harga tanah sudah mencapai tahap yang sangat tidak masuk akal. Hari ini, saya akan membedah data dari BPS, Bank Indonesia, hingga riset pasar properti untuk membuktikan kenapa istilah kiamat properti bagi Gen Z bukan sekedar hiperbola. Kita akan hitung secara matematis kenapa gaji rata-rata kita tidak akan pernah bisa mengejar harga beton dan semen di kota-kota besar. Siapkan diri kita, karena angka-angka ini mungkin akan membuat kita ingin mengubur impian punya rumah, atau setidaknya mengubah cara kita melihat masa depan. Poin 1. Paradok gaji versus harga tanah. Mari kita bicara angka. Berdasarkan data dari BPS, kenaikan upah rata-rata buruh atau karyawan di Indonesia per tahun hanya berkisar antara 2% hingga 4%. Namun, mari kita bandingkan dengan kenaikan harga properti. Data dari penyedia layanan properti global menunjukkan bahwa kenaikan harga tanah di kawasan penyangga Jakarta seperti Tenggarang atau Bekasi bisa mencapai 15% hingga 20% per tahun. Tidak masuk akal kan? Mari kita buat simulasinya. Jika harga rumah tipe 36 di pinggiran kota saat ini adalah 600 juta dan gaji kita adalah 7 juta per bulan, maka secara matematis kita butuh menabung seluruh gaji selama 7 tahun tanpa makan hanya untuk melunasi rumah tersebut secara tunai. Masalahnya, 7 tahun lagi, rumah itu harganya bukan lagi 600 juta, tapi sudah menyentuh angka sekitar 1,2 miliar rupiah. Ini yang saya sebut sebagai eskalator yang melaju ke atas, sementara kita mencoba mengejarnya dengan berangkat. Gen Z terjebak dalam jebakan matematis, di mana tabungan mereka kehilangan nilai setiap detiknya dibandingkan dengan aset tanah. Poin 2, backlog perumahan dan krisis kepemilikan. Poin kedua adalah soal ketersediaan. BBS mencatat angka backlog perumahan atau kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12, juta rumah tangga. Artinya, ada jutaan keluarga yang saat ini belum memiliki hunian tetap. Di tengah kelangkaan ini, siapa yang membeli rumah-rumah baru? Disinilah permainan di balik layar terjadi. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi properti di segmen menengah ke atas tidak dibeli oleh orang yang ingin tinggal di sana atau end user, melainkan oleh investor yang menjadikan rumah sebagai aset spekulasi. Akibatnya, harga pasar dipacu oleh modal besar, bukan oleh kemampuan beli masyarakat luas. Data dari Bank Indonesia melalui survei harga properti residensial menunjukkan bahwa mayoritas pembeli rumah masih bergantung pada KPR, sekitar lebih dari 70%. Namun, dengan bunga KPR yang fluktuatif setelah masa promo habis, Gen Z seringkali terjebak dalam cicilan yang memakan 50% hingga 70% dari pendapatan bulanan mereka. Ini bukan membeli masa depan, ini adalah perbudakan finansial modern bertopeng sertifikat rumah.
Fakta fenomena komuter super. Ini adalah fakta paling nyesek. Gen Z dipaksa memilih antara rumah layak tapi tak terjangkau atau rumah murah tapi tak manusiawi. Fakta gilanya, demi mendapatkan harga rumah di bawah 500 juta, Gen Z yang terpaksa membeli rumah di lokasi yang jaraknya 40 hingga 60 km dari tempat kerja. Berdasarkan hitungan biaya transportasi dan waktu yang hilang, seseorang yang tinggal di pinggiran jauh bisa menghabiskan 2 juta hingga 3 juta per bulan hanya untuk ongkos dan perawatan kendaraan. Jika waktu tempuh rata-rata adalah 4 jam per hari untuk pulang dan pergi. Dalam setahun, kita kehilangan 1460 jam hanya di jalanan. Jika jam itu dikonversi menjadi lembur atau produktivitas, kita kehilangan puluhan juta rupiah tiap tahunnya. Kita menghemat harga rumah, tapi kita membakar sisa hidup kita di aspal. Poin 3, perubahan budaya dari pemilik menjadi penyewa. Poin ketiga adalah soal pergeseran gaya hidup yang dipaksakan. Karena harga rumah sudah tidak masuk akal, muncul tren baru di kalangan Gen Z yang disebut sebagai generasi rent atau generasi rental. Banyak yang akhirnya menyerah dan memilih untuk menyewa apartemen atau kos eksklusif di tengah kota. Data menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran Gen Z untuk gaya hidup dan pengalaman seperti liburan, kopi, konser sering dituduh sebagai penyebab mereka tidak bisa beli rumah. Tapi mari kita bedah secara objektif. Meskipun seorang Gen Z berhenti minum kopi susu seharga 30.000 setiap hari selama setahun, uang yang terkumpul hanya sekitar 10,9 juta. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya administrasi dan pajak BPHTB saat akad kredit rumah. Narasi salah Gen Z sendiri yang boros adalah cara industri dan pemerintah untuk mengalihkan tanggung jawab atas gagalnya regulasi harga tanah. Kita sedang melihat sejarah di mana kepemilikan tanah kembali menjadi hak istimewa bagi para bangsawan modern. Sementara rakyat jelata hanya diperbolehkan menyewa kotak beton vertikal dengan ukuran tidak lebih besar dari kandang ternak. Terakhir, jadi apakah impian punya rumah sudah benar-benar kiamat? Jika kita bicara tapak di pusat kota, jawabannya ya. Hampir mustahil tanpa bantuan orang tua untuk memiliki sebuah rumah. Tapi jangan pernah putus asa. Ingat, rumah seharusnya adalah tempat untuk pulang dan merasa aman, bukan beban yang mencekik leher hingga kita lupa cara menikmati hidup. Jangan biarkan sistem memaksa kita merasa gagal hanya karena belum memegang kunci rumah di usia 20-an. Identitas kita jauh lebih berharga daripada sekedar tumpukan batu bata yang harganya digoreng oleh para spekulan. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, jangan mau dijajah oleh cicilan yang tidak masuk akal, dan sampai jumpa di episode berikutnya.